Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di sini dalam series belajar coordinator untuk pemula. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tuh yang namanya struktur folder dan juga konfigurasi file pada coordinator. Nah, di video ini kita akan membahas tentang controller dan routing. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu nih apa itu controller. Nah, controller itu adalah file yang bertugas untuk mengatur alur proses pada website. Nah, di bagian ini juga kita bisa menghubungkan antara view dan model. Jadi controller itu adalah sebagai wadah yang mana kita bisa minta requestnya mau kemana, ke view atau ke model. Nah, selanjutnya routing itu apa sih? Routing itu adalah proses menentukan arah atau rute yang harus dilalui. Contohnya, misalnya kita mau ke controller mana, ke controller A, ke controller B, ke controller C. Nah, itu nanti diatur sama routing. Nah, di CI3 ini dia itu sudah ibaratnya sudah menyediakan routing yang mana bertujuan untuk menentukan controller mana yang harus merespon sebuah request. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung saja ya kita implementasikan ke dalam codingannya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu kode editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan jangan lupa akses folder yang namanya belajar C3 yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Dan jangan lupa juga gunakan XAMPP dan running yang namanya MySQL database dan Apache Web Server. Di sini karena saya menggunakan OS Kali Linux, jadi tampilannya agak sedikit berbeda dengan yang ada di tampilan Windows. Oke, kita close. Kita coba akses base URL-nya. Localhost belajar CI3. Nah, ini adalah base URL ya. Ini base URL yang sudah kita setting pada video sebelumnya. Di bagian application, config, dan config.php. Nah, di bagian line 26 ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pada saat kita mengakses URL localhost belajar C3, kenapa tampilan pertamanya itu seperti ini? Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di file roots-nya ya. Itu ada di folder application, config, lalu roots.php. Nah, di line 52 nih ada $routes default controller welcome. Nah, itu artinya ini merupakan sebuah pengaturan default controller yang otomatis akan dipanggil ketika halaman base URL web diakses. Nah, base URL di sini adalah alamat utama dari web. Di situ kan kita ada menuliskan tuh. Nih, di sini ada tulisan welcome tuh. Artinya kita sedang mengakses controller welcome. Nah, controller welcome ini adalah bawaan coordinator yang mana ada di file nih, di folder controller di welcome. Nah, ini dia. Nah, controller welcome itu juga menjalankan yang namanya function index. Nah, ini dia functionnya. Dia menjalankan function index yang menampilkan halaman view pada folder view di welcome message.php. Nah, ini dia. Adalah codingan yang ada di ini. Nah, ini tampilan awal pada saat kita mengakses base URL. Nah, ini codingannya. Nah, kita coba ubah ya. Batua teknologi
pasti berubah ya, berubah ya. Nah, bagaimana kalau kita mengaksesnya? Kita gunakan controller dan juga functionnya. Index.php, tuliskan nama controller yang ingin digunakan. Di sini karena kita masih menggunakan controller welcome, kita tulis welcome, dan functionnya apa? Functionnya index ya. Nah, tampilannya sama kan? Itu karena kita sedang mengakses index pada controller welcome. Nah, function index ini kan ada di sini nih, ada di controller welcome nih. Nah, ini ya function indexnya. Kita sedang mengakses function index nih. Ini nama controllernya, ini file indexnya, kita function index. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa router nih, router di controller welcome. Kita coba bikin public function home is view. Kita akan memanggil file view ya, home. Kita buat satu lagi public function about. Is view about. Nah, jangan lupa kita bikin file baru di folder view home php dan juga about php. Nah, kita kasih contoh H1 aja deh. Selamat datang di halaman about. Selamat datang di halaman home. Nah, cara mengaksesnya itu seperti apa? Cara aksesnya seperti ini ya. Ini format penulisannya. Ini nama base URL kita. Ini nama controllernya. Ini nama functionnya. Jadi kita tulis about ya. Ini function about. Nah, muncul kan? Selanjutnya kita tuliskan home. Nah, muncul juga nih, selamat datang di halaman home. Nah, kita coba tanpa menggunakan controller, kita panggil functionnya aja. Ini bisa atau tidak? Misalnya kita tuliskan home. Nah, ini error ya. Kita coba tuliskan about. Ini error juga. Ini dikarenakan apa? Kita belum men-setting pada bagian rootsnya. Ada di bagian application config di roots. Nah, di sini kita belum inisialisasikan home sama about tadi ya. Terus dulu load. Root home sama dengan ini nama controllernya apa? Welcome. Functionnya namanya home. Terus lagi root about dengan welcome about. Nah, kita sudah tuliskan nih, kita sudah inisialisasikan ke dalam roots.php nih. Kita coba ya, about. Nah, ini sudah bisa ya.
about sudah bisa, home juga sudah bisa. Nah, jadi ini sudah terload dengan baik ya, karena kita memang langsung bisa mengakses function dalam controller welcome di bagian where-nya. Jadi pertanyaannya, apakah kita perlu menambahkan root di dalam file root.php setiap kali kita membuat root baru? Nah, jawabannya adalah kita tidak harus menambahkan root di file root.php setiap kali kita membuat roots baru, karena kode igniter otomatis mendeteksi root berdasarkan nama controller dan function atau metode yang dibuat. Nah, jadi tinggal kita tuliskan saja ini formatnya seperti ini, kan kita mengakses controller dan juga function. Welcome home. Nah, ini mau ya, home dan about. Kita tuliskan functionnya aja, itu tetap mau, tetap bisa. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, kita perlu menambahkan roots di file roots.php jika kita ingin membuat custom root pada controller tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke controller ya. Nah, kita coba bikin controller baru yang namanya landing page. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika kita membuat controller baru atau file controller baru. Nah, awal huruf ini, huruf pertamanya nih harus huruf besar ya, L besar. Ya, itu sudah kita buat, dan di sini kita akan mencoba merubah ini ya, tampilan awalnya ya. Kan masih pakai controller welcome tuh, kita coba pindahkan ke controller landing page. Nah, jadi default controller dari kode igniter kita coba ubah ke controller landing page ya. Nah, kita cari dulu nih, kita copy, paste. Ini metodenya kita hapus saja deh, hapus saja ya. Public function index. Nah ini kita ubah juga di landing page. Nah, jangan lupa kita buat juga di bagian folder view-nya. Kita buat di sini yang namanya landing page php. Oke, kita rubah dulu ya, kan tidak memakai controller message lagi. Kita pakai file landing page. Kita save, ini kita ubah dulu ya, kita bikin tag HTML. Selamat datang di tampilan landing page. Nah, ketika kita sudah membuat controller dan juga file view baru, jangan lupa nih, kan kita tujuannya mau merubah ini ya, merubah tampilan awal ini ya. Ketika kita mau akses localhost belajar CI3, kita nggak ke controller welcome lagi, bukan ini lagi yang kita tampilkan.
tapi maunya ke landing page ini. Kita rubah di bagian application, lalu folder config dan routes PHP. Nah, di line 52 di default controllernya kita rubah jadi landing page. Kita masukkan controller mana yang ingin ditampilkan pada saat user mengakses base URL yang kita punya. Kita coba nih, lokalhost belajar C3 nih, ini base URL nya. Kita coba refresh. Nah, sudah bisa kan? Selamat datang di tampilan landing page. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang routes dan juga pembuatan controller ya, dan cara merubah tampilan awal yang diakses oleh user menggunakan controller custom yang sudah kita buat. Next, di video berikutnya kita akan membuat yang namanya model di CodeIgniter 3. Jadi sekian dulu video kali ini. Kita telah membahas yang namanya routing dan juga controller. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.